kita pun harus menjalankan perintah itu, masuk ke dalam Islam. Nah pertanyaannya, pintune Islam niku nopo kan? Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Siddiqiyah beserta ketua organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah, hadirin wal hadirat, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, atas berkat jangan hanya ritual saja. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah kepada Al-Mukarram Bapak Al-Hallaj Muhyiddin kaula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtar wa Al-Mujtaba yang senantiasa kita taati bersama. Kepada yang terhormat seluruh pengurus organisasi di lingkungan Thariqah Siddiqiyah Kabupaten Gresik yang kami hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur seperjuangan yang kami hormati. Pertama, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat kepada kita semua. Kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasilah agung kita semua. Ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtar wa Al-Mujtaba. Marilah pada malam hari ini kita niati silaturahmi ini dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, ibadah karena Allah Ta'ala. Mugi-mugi membawa manfaat bagi kita semua, amin.
karena niat itu menjadi pondasinya amal gitu ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa gitu. Sesungguhnya semua amal itu tergantung apa yang diniatkan. Nek niate A nggih nilaine A gitu. Nek niate B nggih nilaine B gitu. Bapak Ibu semua yang berbahagia ya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kita semua sebagai murid Thoreko Sidikiyah mari kita semua sama-sama melestarikan ajaran Thoreko Sidikiyah di dalam hati kita masing-masing dan juga di tengah masyarakat luas gitu ya. Sebagaimana seperti dalam lambang Thoreko Sidikiyah, wa alla wistaqomu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi saat ini kita punya kewajiban untuk melestarikan ajaran Thoreko Sidikiyah. Salah satu hal yang perlu kita lakukan bersama ya, yaitu dengan mengikuti sosialisasi pelestarian dan juga menjalankan semua perintah dari Mursyid Thoreko Sidikiyah tentang hal-hal yang sehubungan dengan pelestarian ajaran Thoreko Sidikiyah Indonesia gitu. Yang kedua ya, bahwa saat ini ialah kita perjuangan di Thoreko Sidikiyah melalui jalur organisasi ya. Tidak berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi sekarang eranya ialah era yaduwahi alal jamaah, saling bahu membahu, saling tolong menolong, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling melengkapi ya, yaitu melalui organisasi yang ada di lingkungan Thoreko Sidikiyah. Karena organisasi ini juga bagian dari pendidikan dalam Thoreko Sidikiyah. Jadi ajaran Thoreko Sidikiyah itu ialah semua hal yang diajarkan oleh Mursyid Thoreko Sidikiyah, itulah ajaran Thoreko Sidikiyah. Semua hal ya. Contoh, Mursyid mengajarkan berzikir, maka zikir itu adalah ajaran Thoreko Sidikiyah. Mursyid mengajarkan keimanan dan kemanusiaan, maka itu juga adalah bagian ajaran Thoreko Sidikiyah. Mursyid mengajarkan berorganisasi kepada kita semua, maka organisasi itu juga bagian dari ajaran Thoreko Sidikiyah. Mursyid mengajarkan kita untuk peduli kepada masyarakat, kemanusiaan, dengan membangun rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak Uni Sidikiyah. Maka program itu juga bagian dari ajaran Thoreko Sidikiyah. Jadi semua yang muncul, semua yang bersumber dari Mursyid Thoreko Sidikiyah, maka itulah ajaran Thoreko Sidikiyah.
Itu jadi tidak perlu ada pertanyaan loh, tarekat kok diulangi organisasi barang kok gak wiritan tok gitu. Ya. Karena mungkin kurang memahami soal hal tersebut. Jadi semua perintah, semua hal, semua program, semua pendidikan, semua ajaran yang bersumber dari mursyid Thariqah Shidhikiyah, maka itulah ajaran Thariqah Shidhikiyah. Gitu ya. Seperti halnya pembangunan Jamiatul Mudzakirin ya. Dan juga program-program yang lain ya. Nah, malam hari ini kita sama-sama nanti membentuk panitia pembangunan Jamiatul Mudzakirin Kabupaten Gresik ya. Jamiatul Mudzakirin itu bahasa Arab, artinya kumpulnya orang-orang yang zikir. Mudzakirin itu artinya orang-orang yang berzikir gitu ya. Berkumpulnya gitu ya, kompaknya gitu. Jadi sukses tidaknya pembangunan Jamiatul Mudzakirin ya tergantung itu kompaknya warga Shidhikiyah itu tadi ya. Jamiatul Mudzakirin, berkumpulnya orang-orang yang zikir. Kalau orang-orang yang zikir warga Shidhikiyah ini kompak bersatu, maka insya Allah pembangunan gedung Jamiatul Mudzakirin ini akan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Walaupun ada uang, tapi kalau warganya tidak kompak ya ini akan sulit ya untuk kelancaran itu tadi ya. Jadi yang lebih utama bagaimana agar seluruh warga Shidhikiyah di Kabupaten Gresik ini bisa bersatu, bahu membahu, kompak, saling tolong menolong, saling melengkapi demi suksesnya semua program-program yang ada di Shidhikiyah. Itu ya. Dengan tetap bersandar pada berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Itu harus ya, karena apa? Karena kita membangun sesuatu ya, ada bata, ada semen, ada pasir dan lain sebagainya. Itu nggak bisa bata itu jalan sendiri, noto sendiri. Pasir mbak semen ngudek-ngudek sendiri, nyampur sendiri. Itu enggak bisa, ada yang ngatur gitu ya, ada yang noto. Begitu juga alam semesta ini ya, semua alam semesta ini berupa aturan ya. Semua ini aturan, ada yang mengatur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Jadi tidak ada semua yang ada di alam semesta ini berjalan dengan sendiri, itu tidak ada. Ada yang ngatur, yaitu Allah Ta'ala, berkat rahmat Allah Ta'ala. Begitu juga kita dalam menjalankan program-program organisasi, kita sadari ya bahwa kita berjalan di dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita mensukseskan semua program yang ada itu bisa sesuai real gitu, sesuai yang tatanan yang benar gitu loh ya. Itu
disitulah nanti kita akan merasakan mencapai itu tadi yang kita harap-harapkan, yarju rahmat Allah, mengharap-harap rahmat Allah, bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia itu tujuannya ialah untuk rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Ya. Jadi tujuan agama Islam diturunkan ke dunia itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Nah, seharusnya umat Islam ya harus mencapai tujuan itu, merasakan rahmat, ya. Karena tujuan Islam untuk rahmatan lil alamin. Ya. Tetapi kenyataannya banyak umat Islam sudah memeluk agama Islam, menjalankan ajaran agama Islam, tapi hidupnya masih resah, gelisah, ya, bingung, sumpek, ya. Padahal tujuan Islam itu untuk rahmat, gitu. Berarti ini ada yang salah, gitu. Ada hal yang salah yang tidak disadari, gitu. Umat Islam tersebut harusnya masuk Islam, harusnya dia itu merasakan rahmat, karena tujuan Islam itu, gitu ya. Kan banyak umat Islam tidak merasakan rahmat, justru sebaliknya, ya, susah, gelisah, hatinya resah, gitu ya. Walaupun uangnya banyak, hati resah, gitu. Mengapa seperti itu? Ya. Di dalam Al-Quran, ya, itu diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Satu, disuruh masuk. Dua, masuknya keseluruhan, gitu ya. Nah, pernahkah kita ini masuk Islam? Wong kita sejak kecil itu karena anut-anut bapake, anut-anut mbae Islam, yo kene melok-melok Islam. Bapake Islam, ya kene melok-melok Islam. Padahal kita diperintah untuk hulu masuk, gitu. Nah, apa kita udah pernah masuk? Ya. Wong kita ini anut-anut kan, gitu. Yang kebanyakan itu kan anut, mbae Islam, ya melok Islam. Bapak ibu Islam, oh ya akhirnya melok Islam, gitu. Padahal di Quran itu kita diperintah udkhulu fisilmi, gitu. Masuklah kamu semua ke dalam Islam, gitu. Suruh masuk kita itu. Ya tinggal kita merasa apa sudah pernah masuk apa belum, gitu. Lah masuk itu pasti ada pintunya, kan gitu. Kita masuk itu pasti ada pintunya. Nggak boleh masuk tidak melalui pintunya, itu nggak boleh. Surat Al-A'raf diterangkan,
Walaisal birra bi antatul buyuta min duhuriha walakinnal birra manittaqo waqtul buyuta min abwabiha. Walaisal birra, dan tidaklah baik, bi antatul buyuta min duhuriha, jikalau kamu masuk rumah min duhuriha, tidak melalui pintunya. Walakinnal birra manittaqo, tetapi yang baik itu ialah orang-orang yang takwa. Waqtul buyuta min abwabiha, yaitu orang-orang yang masuk rumah melalui pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha. Ini Quran ya. Nah, kita diperintah masuk Islam, berarti ono pintu nih. Nah, kita sudah melewati pintu itu apa belum gitu. Nah, ini sebab inilah yang mengakibatkan banyak orang memeluk Islam tapi enggak merasakan kebaikannya Islam, malah jadi susah, resah, banyak ibadah dikongkon ini, banyak aturan. Sedino kudu sholat 17 rakaat, gak boleh ditinggal. Akhirnya dia menjalankan ajaran agama itu jadi beban. Dikongkon ini, dilarang ini, dilarang ngono. Isine mek jadi beban. Diatur ini, dikongkon ini, A B C D E. Malah mlebu Islam menjadi siksaan gitu loh. Maksudnya siksaan itu dalam tanda kutip deh, geraknya malah itu loh ya, ngene dikongkon ngene gak oleh ngene gitu. Banyak aturan gitu. Sehingga justru tidak merasakan rahmatnya Islam, tapi jadi kepenatan, menjadi beban gitu ya, untuk hati jadi beban. Ini karena masuk Islam gak lewat pintu nih kan gitu. Anut-anut kancane, anut-anut mbae, anut-anut bapake. Oh, bapake nduk kakak Islam. Yes. Melokane kan gitu. Jadi harus masuk melalui pintunya, karena kita diperintah masuk. Kita pun harus menjalankan perintah itu, masuk ke dalam Islam. Nah, pertanyaannya, pintune Islam niku nopo kan? Mboten pintu rolling door mboten. Agama Islam niku, ajaran agama Islam niku diringkes dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang tanya apa sih agama Islam, ya Quran itu, nek kon kepingin roh Islam ya Quran itu, ya pelajarono ya iku Islam kan gitu. Jadi Islam itu ya Al-Qur'an itu gitu ya. Nah, tiap di dalam Al-Qur'an itu tiap-tiap surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. 114 kali Bismillahirrahmanirrahim itu disebut dalam Al-Quran. Walaupun surat Tobat gak ono Bismillah, jumlah Bismillah dan Quran tetap 114 kali ya. Jadi tiap surat itu ada pintunya Bismillahirrahmanirrahim. Pasti itu diawali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim inilah pintunya agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam hadis diterangkan
Kulu amrin tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fawa akto. Segala perbuatan, segala sesuatu yang mempunyai tujuan baik, la yubda'u fi, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fawa akto, maka amal itu akan putus dari rahmat Allah, putus dari berkat rahmat Allah. Gitu ya. Jadi pintunya ialah bismillahirrahmanirrahim. Agama Islam ibarat rumah ya. Itu ada pintunya. Pintunya bismillahirrahmanirrahim. Kita harus masuk lewat itu. Makanya lambang istiqah itu yang pertama juga bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu tulisannya pendek, ngapalno ya gampang ya, mocoe ya gampang, gak susah gitu. Nah tinggal praktek kan gitu, prakteki bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan asma Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Bahwa praktek kita masuk Islam, awal pintunya ialah kesadaran akan kasih sayang Allah Ta'ala, Rahman Rahim Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Kesadaran tentang hal itu ya. Bahwa semua yang kita miliki adalah rahmat Allah Ta'ala, semua yang kita lihat adalah rahmat Allah Ta'ala. Semuanya, nggak ada yang lepas dari rahmat Allah Ta'ala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi kalau kita belum punya kesadaran bahwa apa yang kita hirup setiap hari adalah rahmatullah, apa yang kita injek setiap hari adalah rahmatullah, apa yang kita rasakan setiap hari adalah rahmatullah, apa yang kita pegang, apa yang kita makan, apa yang kita minum, segala apa yang kita temui adalah rahmat Allah Ta'ala, Rahman Rahim Allah Ta'ala. Maka kalau belum seperti itu, kita belum masuk Islam melalui pintunya kan gitu. Berarti belum masuk ya. Ngaku-ngaku masuk. Kesadaran bismillahirrahmanirrahim dengan selalu gitu ya, bersama selalu gitu ya, nggak lepas, selalu dengan Rahman Rahim Allah Ta'ala, bersama selalu ya. Awake dhewe rokokan nggih, sing disedot ya rahmatullah, nyedot rahmatullah gitu ya. Delok apapun sing didelok ya rahmatullah kan gitu. Makan pisang sing dimakan rahmatullah kan gitu. Jadi selalu nggih, selalu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Itu pintunya ya. Kita sholat ini Rahman Rahim Allah, perwujudan Rahman Rahim Allah. Kita bisa kausaran ini Rahman Rahim Allah Ta'ala. Kita bisa jalan, kita bisa bekerja, ini Rahman Rahim Allah. Kita yang ngirup napas, menghirup napas tiap hari, sak sedotan ya menyedot
rahmat Allah. Garek sedina ping berapa kali ambekan sedotan kan ngoten, nggak terhitung kan gitu. Selama kita tidak masuk Islam lewat pintunya tadi, ya hati kita akan menjadi resah, gitu ya, gelisah, ya. Sehingga itu tadi, kalau kita selalu dengan kesadaran Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita hadapi apapun, ya, kita menghadapi hal yang enak-enak, kita insafi itu rahmat Allah. Ngadepi cobaan sing kok menurut hawa gak enak, ya tetap kita insafi ini juga Rahman Rahim Allah Ta'ala. Kok aku dikei loro, ini bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita, Rahman Rahim Allah. Dikei ujian, kesulitan apapun, diinsafi ini adalah wujud Rahman Rahim Allah Ta'ala. Itu kita melihat apapun, melihat pohon, melihat bangunan, itu kita melihat Rahman Rahim Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Disitulah maksudnya kita diperintah masuk Islam lewat pintunya, gitu ya. Mboten sekedar ten catatan kakak KTP, ya itu masuk. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi, udkhulu itu masuklah kamu semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nek gak beriman gak iso masuk mriku, mangane perintah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafa. Nek gak ada iman ya gak bisa kesadaran seperti itu, butuh keimanan, gitu. Masuklah kamu semua ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi keinsafan akan rahmatullah, akan berkat rahmat Allah, ini harus kita tumbuhkan. Bahkan itu harus di awal, gitu ya, harus di awal, ya. Sehingga kita menjalankan, kita diperintah sholat, kita insafi sholat itu rahmatullah, gitu, duduk beban, gitu. Kita diperintah sodako itu rahmatullah, bukan beban. Kita diperintah hal-hal yang kebaikan macam-macam, itu adalah rahmatullah, gitu ya. Jadi saya dari rahmatullah, aku ini dari rahmatullah, sedang berada di dalam rahmatullah, dan kembali ke rahmatullah, gitu ya. Jadi asalnya ya rahmatullah, ya sedang di dalam rahmatullah, kembali ke rahmatullah. Jadi selalu senantiasa, ini Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Makanya tiap surat harus diawali itu, nggak boleh lepas. Itu harus posisi di awal, gitu ya. Jadi kita menjalankan apapun, ya, apapun aktivitas hidup kita tiap hari, posisi awalnya ya startnya situ.
Dia budal kerja, kita insafi ini rahmatullah. Awake budal ngopi nduk warung, iki rahmatullah. Dia budal kerja bakti ngecor JM, iki rahmatullah gitu. Ditawani rokok mbek kancane, iki rahmatullah kan gitu ya. Jadi selalu rahmatullah gitu ya, nggak boleh lepas gitu ya. Budal kausaran iki rahmatullah gitu. Nggak boleh ditinggal, makanya semua harus dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu sama ya. Rahmatullah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bismillahirrahmanirrahim, itu sama ya. Jadi keinsafan ini yang terus perlu kita bangun bersama ya. Kita bangun JM ya, dalam rangka bangun JM, urunan JM, kerja bakti bangun JM, kita insafi kita dalam rahmatullah itu ya. Semua kita itu Rahman Rahim Allah. Rahman Rahim Allah mewujud di alam semesta ini, mewujud di tumbuhan, mewujud di bangunan, mewujud di semua. Rahman Rahim Allah mewujud di semua apa yang kita lihat, kita rasakan, semuanya gitu ya. Kalau itu senantiasa kita pupuk, maka hidup kita akan menjadi hidup yang tentram, bahagia ya. Walaupun ada ujian, kalau ujian dihindari tidak bisa. Khuliqal insanu fi kabad, pasti ada, manusia pasti ada ujian, nggak ada tanpa ujian ya. Wong apik wong elek tetep ana ujian. Cuma kalau dengan kesadaran Rahman Rahim Allah senantiasa di dalam rahmatullah, kita menjalani ujian tadi itu gak berat gitu loh, dianggap enteng aja gitu. Jadi berat ringannya sesuatu itu tergantung kita menghadapinya. Ujian ringan bagi orang sing ngadepine mediti dianggap berat, ya dadi berat gitu ya. Ujian berat kalau kita ngadepine dengan santai, oh iki rahmatullah, ya jadi santai gitu ya. Tapi kalau menghindari ujian nggak bisa, itu selalu nggak bisa. Selama kita di dunia, ujian tetap harus ada ya, supaya kita gerak. Kalau nggak ada ujian kita nggak gerak gitu. Jadi hidup gerak manfaat ridho Allah gitu. Jadi dengan ujian itulah kita bisa gerak gitu. Nah tinggal kita bagaimana memupuk hati kita masing-masing dengan kesadaran senantiasa di dalam rahmatullah, senantiasa bahwa kita ini, bahwa Rahman Rahim Allah ini meliputi segala sesuatu tanpa kecuali. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku wasi'at meliputi seluas-luasnya kulla syai'in, segala sesuatu sekecil apapun ya. Jadi kita ambekan tarik nafas iki narik rahmatullah ya, begitulah ya. Itu dhewe rokokan iki rahmatullah ya. Kate entek tekone rokoke, alhamdulillah iki rahmatullah ya.
Ngaten nggih. Pun nggih, kula sungkan nek ngomong kata-kata jenengan lebih paham nggih timbang kula. Nduk Sitiga lebih suwi, lebih paham nggih, kula cek tas nggih. Sekolahe nggih lebih dhukur jenengan nggih. Mungkin kata sing S1. Kula SD mboten lulus. Kula SD mboten lulus, mboten gadah ijazah SD. Jadi kalah sak sembarange nek kula dadi mungkin nek ngomong suwi-suwi mungkin gak pantes. Pun nggih, mungkin soal enten musyawarah. Ya alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi segenap warga Sidikiyah Gresik senantiasa kompak bersatu nggih, senantiasa dengan kesadaran berkat rahmat Allah tadi nggih. Jangan menapa nggih ngandalno aku, usahaku, ikhtiarku. Niku nek kena goncangan titik nggih gampang oleng, nek ngoten niku kena ujian berat titik kok gampang oleng nek titik-titik aku. Tapi nek iki berkat rahmat Allah, aku melaku iki karena berkat rahmat Allah. Niku mungkin kena ujian macem-macem rodok tahan nggih. Tapi nek iki nek gak aku gak iso iki ngono. Iki karena aku, iki ikhtiarku. Niku nek mungkin kena ujian berat gampang oleng ngono. Jadi sendenane kurang jejeg ngoten nggih. Dadi kudu dengan kesadaran berkat rahmat Allah bahwa kita melangkah ini bukan kita ya, bukan kita yang jalan tapi kita dijalankan gitu ya. Bukan kita yang gerak, digerakkan. Oleh apa? Ya kayak sholat, bukan kita yang sholat, disolatkan. Allahu Akbar, tiap gerak Allahu Akbar. Sing gerakno yaitu tadi Allahu Akbar, haulillah kuwatillah. Dan kebaikan apa semua yang kita kerjakan, kita amalkan, kita lepas semua. Kita lepas, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku lepaskan seluruh amalku kepada Allah. Jadi amal itu jangan diceketem, dirangkul rapet. Mungkin amalnya mungkin sumuk, gak iso obah. Nggih, wong dirangkul rapet, iki tekku, iki amalku gitu ya. Dirangkul rapet malah gak iso naik ke hadirat Allah Ta'ala. Amal itu, amal harus kita lepas supaya bisa naik ke hadirat Allah. Kalau kita lepas, ya sudah, kita nggak punya amal apa-apa. Kita serahkan semua kepada Allah. Kita wis kosong, nggak ada apa-apa gitu. Ono mek dosa tok gitu. Nek dosa diakoni, pun gak diakoni tetep dosa kudu diakoni. Nek kebaikan kita lepas wis gak usah diakoni, iku milik Allah semua. Alhamdulillah, semua lillah, kita kembalikan kepada Allah. Pun ngoten mawon sakniki monggo ditutup doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim alim sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antal azizul hakim. Wa ya karim nas'aluka an tuhyina wa tumitana wa tab'asana ala qawli la ilaha illallah mukhlisina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya hayyu yang qayyum ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram
nawwir qulubuna bi nuri ma'rifatika ya Allah Allah Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngapunten menawi enten kelepatan nggih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu disampaikan terkait dengan pemilihan ini? Yes, itu Bu Yati. Suni mau ke Pak Basuni. Pak Guntoro sama Pak Arif Nugroho. Pak Guntoro sama Pak Arif Nugroho. Ya, dua calon. Iya, Pak Anas. Aris, Mas Aris Gustiono. Saking Driyorejo, Kecamatan Driyorejo. Sampun setunggal mawon, Mas. Oke, setunggal mawon. Setunggal mawon. Saking organisasi komunitas. Saya usul ketua saya. Pak Arif Junaidi karena tadi izin sakit saya. Oh, nggih. Jadi Pak Hanif Junaidi usulan dari ketua JPS. Ketua JPS. Ya, ini mungkin tidak mewakili organisasi ya. Ya, mewakili. Saya. Ya, siap. Hormat Allah perwakilan Gresik. Monggo Pak Basuni. Pak Santri Haji ya. Bapak Santri Haji dari Menganti.